Apakah kita benar-benar siap untuk kebangkitan kecerdasan buatan? Pertanyaan ini tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita memiliki pemahaman yang cukup tentang implikasi dari AI ini? Pertanyaan ini bergema di aula-aula universitas, lorong-lorong kekuasaan, dan semakin banyak di rumah-rumah masyarakat biasa. Di universitas, para akademisi dan mahasiswa mendiskusikan teori dan aplikasi AI, mencoba memahami dampaknya terhadap berbagai bidang ilmu. Di rumah, keluarga-keluarga berbicara tentang bagaimana AI mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, dari pekerjaan hingga hiburan. Orang-orang menonton berita, mencoba mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi ini. Kecerdasan buatan atau AI bukan lagi isapan jempol fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang berkembang pesat yang mengubah dunia kita dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di laboratorium robotika canggih, para ilmuwan dan insinyur bekerja tanpa lelah untuk mendorong batas-batas apa yang mungkin dilakukan oleh AI. Ini adalah kenyataan yang berkembang pesat yang mengubah dunia kita dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari kota-kota yang sibuk hingga desa-desa terpencil, teknologi AI menyebar dengan cepat, membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita hidup dan bekerja. Dari mobil self-driving hingga perangkat lunak pengenal wajah, AI sudah menjalin dirinya ke dalam jalinan kehidupan kita. Mobil-mobil yang bisa mengemudi sendiri sekarang menjadi pemandangan umum di jalan-jalan, dan teknologi pengenalan wajah digunakan di berbagai tempat, dari bandara hingga pusat perbelanjaan. AI sudah menjalin dirinya ke dalam jalinan kehidupan kita. Asisten rumah pintar membantu kita mengelola tugas sehari-hari, dan aplikasi yang didukung AI membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Meskipun kemajuan ini menawarkan kemungkinan yang menarik, mereka juga menimbulkan pertanyaan besar tentang potensi risiko dan tantangan yang ada di depan. Demonstrasi teknologi inovatif menunjukkan potensi besar AI, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab yang datang bersamanya. Mereka juga menimbulkan pertanyaan besar tentang potensi risiko dan tantangan yang ada di depan. Di ruang berita, para jurnalis menganalisis perkembangan AI, mencoba memahami dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Apakah manfaat AI lebih besar daripada potensi bahayanya? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati-hati. Kita harus menimbang manfaat besar yang ditawarkan AI dengan risiko yang mungkin timbul. Dapatkah kita memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan sambil mengurangi potensi bahayanya? Para insinyur dan ilmuwan bekerja keras untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk tujuan yang baik. Sementara para ahli etika mendiskusikan implikasi moral dari teknologi ini. Ini bukanlah pertanyaan dengan jawaban yang mudah. Mereka menuntut perhatian kita, pemikiran kritis kita, dan kebijaksanaan kolektif kita saat kita berdiri di awal era baru kecerdasan ini. Di think tank, para pemikir terbaik kita berkumpul untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Mereka menuntut perhatian kita, pemikiran kritis kita, dan kebijaksanaan kolektif kita saat kita berdiri di awal era baru kecerdasan ini. Diskusi intens terjadi di meja bundar, dengan ide-ide yang dipertukarkan dan solusi yang diusulkan. Dan kebijaksanaan kolektif kita saat kita berdiri di awal era baru kecerdasan ini. Kita harus bekerja sama, melibatkan berbagai perspektif dan keahlian untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang. Masa depan AI sedang ditulis saat ini, dan terserah kita untuk memastikan bahwa itu adalah masa depan di mana umat manusia berkembang bersama kreasi teknologinya. Para programmer dan perencana bekerja sama untuk menciptakan solusi AI yang inovatif dan bertanggung jawab. Dan terserah kita untuk memastikan bahwa itu adalah masa depan di mana umat manusia berkembang bersama kreasi teknologinya. Kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk merusaknya. Masa depan AI adalah masa depan kita dan kita harus siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang datang bersamanya. Dampak AI sudah terasa di berbagai sektor, dan pengaruhnya akan semakin besar di tahun-tahun mendatang. Salah satu bidang di mana AI menunjukkan kehadirannya adalah di tempat kerja. Seiring dengan semakin canggihnya sistem bertenaga AI, mereka mengotomatiskan tugas-tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia. Otomatisasi ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan. Misalnya, di sektor manufaktur, robot semakin banyak digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang berulang pada jalur perakitan, yang menyebabkan lebih sedikit pekerjaan untuk pekerja manusia. Demikian pula, di industri transportasi, truk self-driving mengancam akan menggantikan jutaan pengemudi truk dalam beberapa dekade mendatang.
Perpindahan pekerja oleh AI adalah masalah serius, tetapi itu bukan satu-satunya tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi yang berkembang pesat ini. Bersama mendesak saintis dan nasi edukasi norm berbuat kedatangan. Karena sistem AI semakin banyak digunakan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan manusia, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini adil dan tidak bias. AI kini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, keuangan, hingga penegakan hukum. Keputusan yang diambil oleh AI dapat memiliki dampak besar pada kehidupan individu, sehingga keadilan dan ketidakberpihakan menjadi sangat krusial. Namun, algoritma AI seringkali dilatih berdasarkan data yang mencerminkan bias yang ada di masyarakat. Data yang digunakan untuk melatih AI seringkali mencerminkan ketidakadilan dan prasangka yang ada dalam data historis. Misalnya, jika data historis menunjukkan ketidaksetaraan gender atau ras, AI yang dilatih dengan data tersebut cenderung mengulangi pola yang sama. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana sistem AI melanggengkan dan bahkan memperkuat ketidaksetaraan yang ada. AI yang bias dapat membuat keputusan yang tidak adil, seperti menolak pinjaman kepada kelompok tertentu atau memberikan hukuman yang lebih berat kepada individu dari latar belakang tertentu. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam sistem AI. Misalnya, perangkat lunak pengenal wajah telah terbukti kurang akurat dalam mengidentifikasi orang dengan warna kulit yang lebih gelap, yang menimbulkan kekhawatiran tentang bias rasial dalam penegakan hukum dan aplikasi keamanan. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan penangkapan yang salah atau pengawasan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas yang memperburuk ketidakadilan yang sudah ada. Demikian pula, algoritma yang digunakan dalam proses perekrutan telah ditemukan mendiskriminasi perempuan dan minoritas, melanggengkan pola ketidaksetaraan historis di tempat kerja. Algoritma ini mungkin menilai kandidat berdasarkan kriteria yang bias, seperti preferensi untuk latar belakang tertentu atau pengalaman kerja yang lebih umum di kalangan pria. Contoh-contoh ini menyoroti pentingnya mengatasi bias dalam AI. Diskusi tentang etika AI dan keadilan dalam teknologi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan. Para ahli dan pengembang teknologi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Pengembang perlu menyadari potensi bias dalam algoritma mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Ini termasuk melakukan audit bias secara berkala dan melibatkan tim yang beragam dalam proses pengembangan. Dengan cara ini, berbagai perspektif dapat dipertimbangkan dan potensi bias dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal. Ini termasuk menggunakan kumpulan data yang beragam dan representatif untuk melatih model AI dan menerapkan mekanisme untuk mendeteksi dan mengoreksi bias dalam sistem AI. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja AI setelah diterapkan untuk memastikan bahwa sistem tetap adil dan tidak bias. Dengan pendekatan yang proaktif dan berkelanjutan, kita dapat mengurangi risiko bias dalam AI dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan semua orang. Sementara aplikasi AI saat ini sudah menimbulkan kekhawatiran, implikasi jangka panjang dari teknologi ini bahkan lebih besar. Kita sudah melihat bagaimana AI dapat mengubah berbagai aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga cara kita berinteraksi satu sama lain. Namun, ini baru permulaan. Salah satu risiko potensial AI yang paling signifikan adalah pengembangan superintelligence, yang didefinisikan sebagai kecerdasan buatan yang melampaui kecerdasan manusia dalam segala hal. Superintelligence ini tidak hanya akan lebih pintar dalam satu atau dua bidang, tetapi dalam setiap aspek pemikiran dan pengambilan keputusan. Prospek AI super cerdas memunculkan sejumlah pertanyaan eksistensial. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI ini akan bertindak sesuai dengan kepentingan kita? Apakah kita bisa memprogram nilai-nilai manusia ke dalam sistem yang jauh lebih cerdas dari kita? Jika mesin menjadi lebih pintar dari manusia, apakah mereka akan tetap berada di bawah kendali kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena kontrol adalah kunci untuk memastikan bahwa AI tidak menyimpang dari tujuan yang kita tetapkan. Bisakah mereka menimbulkan ancaman bagi keberadaan kita? Jika AI super cerdas memutuskan bahwa manusia adalah ancaman bagi keberadaannya atau tujuannya, apa yang akan terjadi? Ini adalah skenario yang menakutkan yang telah dieksplorasi dalam banyak karya fiksi ilmiah, tetapi sekarang menjadi topik diskusi serius di kalangan ilmuwan dan peneliti. Ini bukanlah pertanyaan dengan jawaban yang mudah, dan telah menjadi subjek banyak perdebatan dan spekulasi di antara para ahli di bidangnya. Beberapa percaya bahwa kita harus mulai memikirkan kerangka kerja etis dan hukum untuk mengatur pengembangan AI super cerdas.
Beberapa ahli percaya bahwa AI super cerdas dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi umat manusia. Mereka berpendapat bahwa begitu mesin melampaui kecerdasan manusia, mereka dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali dan mungkin memutuskan bahwa manusia adalah penghalang bagi tujuan mereka. Ini adalah skenario yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Mereka berpendapat bahwa begitu mesin melampaui kecerdasan manusia, mereka dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali dan mungkin memutuskan bahwa manusia adalah penghalang bagi tujuan mereka. Namun ada juga pandangan yang lebih optimis. Yang lain lebih optimis, dengan alasan bahwa AI super cerdas dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan dapat membantu kita memecahkan beberapa masalah paling mendesak di dunia. Mereka percaya bahwa dengan pengawasan yang tepat dan pengembangan yang bertanggung jawab, AI dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk kemajuan manusia. Mereka menunjuk pada potensi AI untuk mempercepat penemuan ilmiah, menyembuhkan penyakit, dan mengatasi perubahan iklim. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia, AI dapat membuka jalan bagi inovasi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya dalam bidang medis, AI dapat membantu menemukan obat baru dan merancang perawatan yang lebih efektif. Dalam bidang lingkungan, AI dapat membantu kita mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien dan mengurangi dampak perubahan iklim. Potensi ini membuat banyak orang percaya bahwa masa depan dengan AI super cerdas bisa sangat cerah, asalkan kita memilih risiko yang ada.